A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat, alhamdulillah pagi ini kita atas nikmat Allah masih bisa berkumpul ya untuk sama-sama tadabbur Al-Quran. Jadi materi pagi ini terkait dengan pertanyaan. Pertanyaannya terkait mendoakan orang musyrik begitu ya. Ya ini orang yang non-muslim gitu kan ya, ketika meninggal, kemudian mungkin karena ada kebaikannya, apakah kita boleh mendoakan atau tidak? Nah, insya Allah kita akan coba lihat ayat-ayatnya ya, agar kita dipandu oleh Al-Quran. Karena kalau di luaran, tentu banyak materinya, kajiannya banyak. Kalau teman-teman lihat, ya banyak perbedaan pendapat lah begitu ya. Ada yang strict mengatakan tidak boleh karena mereka adalah orang-orang musyrik, atau sebenarnya yang disebut orang yang syirik ya, yang melakukan perbuatan menserikatkan Allah dan para pelakunya yaitu musyrik, itu siapa sih kategorinya di Al-Quran gitu ya. Nah jadi kita akan coba tadabbur. Ya, semoga Allah yang memberikan taufik dan petunjuk ya, agar kita bisa menyikapi apa-apa yang kemudian beredar di luaran gitu ya. Kita tidak bisa hanya sekedar baca sana-sini kemudian menyimpulkan. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban gitu. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, kita berusaha menggali, kemudian ada kebingungan ya tentu kita baca tafsir dan sebagainya. Nah, kalaupun salah itu Allah kasih pahala 1 gitu ya. Tapi tentu itu bentuk seorang hamba yang ingin taat ke Allah, tidak ingin mendahului, takut salah gitu kan ya. Sehingga kita berpegangan kepada kitabullah. Persoalan sudah tepat atau belum membacanya, Allah Maha tahu ya. Baik, kita akan langsung masuk. Jadi judulnya adalah jenis-jenis syirik ya. Ini subjudulnya adalah hanya Allah yang mengetahui keadaan sebenarnya begitu. Baik, kita akan langsung lihat di Quran surat At-Taubah, Quran surat 9 ayat 113. Karena ini yang dijadikan dasar pertanyaan begitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiadalah patut ya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, walaupun mereka adalah kaum kerabat, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah penghuni neraka jahim, ya, penghuni jahim, gitu kan ya. Jadi ini ada keywordnya ya, keywordnya matabayana lahum, gitu kan ya, anhum ashabul jahim, gitu kan. Jadi matabayana lahum ya kan dari kata bayan ya. Betul-betul sudah diberi bukti lah, penjelasan yang clear bahwa memang mereka adalah termasuk golongan yang dimaksud gitu. Tapi kalau samar ya akan lebih selamat, jangan menghakimi gitu kan ya. Jangan menghakimi. Karena kita tidak tahu pergumalan yang kemudian dialami oleh setiap orang ya. Jadi yang harus hati-hati yang KTP-nya Muslim sebenarnya. Ya. Orang-orang yang ber-KTP Muslim seringkali agamanya hanya sekedar ritual, bahkan lebih banyak melakukan penserikatan terhadap Allah. Ya. Dia melakukan sholat, hanya dapat lelahnya, dia puasa hanya dapat laparnya. Ya. Dan semua perbuatan yang dia lakukan bukan ikhlas karena Allah. Ya. Tapi semata-mata mungkin mengharap pujian orang ya, atau ingin pamer kan. Padahal riya adalah termasuk syirik ya.
Jadi syirik kecil adalah riya gitu kan ya. Tentu yang disebut syirik besar ya lain lagi gitu. Nanti kita akan lihat. Nah, kita jangan potong di sini ayatnya, kita lanjut ke yang 114. Jadi dalam Al-Quran, konteksnya adalah tadi, setelah ayat yang 113, kita lihat ayat 114. Di ayat 114, ini lanjutan dari ayat yang tadi, dan tidaklah permintaan ampun Ibrahim untuk bapaknya, ya, melainkan karena suatu janji yang telah ia ikrarkan kepadanya. Maka tatkala jelas baginya bahwasanya bapaknya adalah musuh bagi Allah, ia berlepas diri daripadanya gitu. Sesungguhnya Ibrahim sangat lembut hatinya lagi penyantun. Jadi Ibrahim tentu Al-Khalil ya, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat penyayang ya, penyantun. Makanya kemudian diangkat menjadi bapaknya para nabi ya. Karena Bani Ismail ya, Bani Ishak ya, kemudian anak keturunnya Bani Israel dan seterusnya itu semuanya dari Nabi Ibrahim gitu kan ya. Dan Nabi Ibrahim adalah nabi yang diujinya luar biasa ya. Meninggalkan keluarganya di tengah padang pasir, kemudian disuruh menyembelih anaknya ya. Di awalnya menghancurkan berhala, kemudian dia dibakar gitu ya di apinya Raja Namrud ya. Dan dalam dialognya luar biasa tuh Nabi Ibrahim. Ketika akan diketapel gitu ya, dalam riwayatnya dilemparkan ke dalam api, Allah mengutus malaikat Jibril gitu. Kemudian malaikat Jibril turun kan. Nah, Allah mengutus gitu. Coba tanyakan kepada Ibrahim apakah dia memerlukan bantuan atau tidak gitu. Turunlah malaikat Jibril. Nah, ketika masih di ketapel itu kemudian ditanya, apakah engkau membutuhkan bantuan gitu kan? Nah, Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak membutuhkan, tidak darimu gitu kan ya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, baik kalau kalau tidak dariku maka mohonlah ke Allah katanya gitu ya. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab lagi lanjutannya lebih mengagetkan ya. Ya, aku tidak akan memohon ke Allah karena aku tahu Allah sangat mengetahui keadaanku gitu. Ini bukan nabi yang tidak mau berdoa, tapi nabi yang sudah sangat kenal Allah gitu. Jadi dia tahu ya, Nabi Ibrahim tahu bahwa Allah nggak akan mungkin membiarkan Nabi Ibrahim itu kemudian dibakar. Jadi tanpa meminta sudah meletakkan kepercayaan penuh kepada Allah gitu ya. Allah lebih tahu keadaanku gitu kan ya. Nah, dalam pelajaran yang bisa diambil dari kisah itu sebenarnya cara Allah membuktikan kepada malaikat ya. Sehingga malaikat itu takjub gitu kan ya. Karena waktu awal penciptaan Adam alaihissalam kan malaikat sempat bertanya, kenapa ya Allah engkau menciptakan seorang khalifah ya, yang hanya akan tadi membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah gitu kan ya. Sementara kami ini kan senantiasa bertasbih kepadamu gitu. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi ketika Allah mengutus malaikat Jibril, itu sekaligus ingin memberikan bayan gitu. Keterangan yang jelas itu kan gitu. Kan sudah dikatakan bahwa Allah lebih mengetahui ya apa yang tidak engkau ketahui. Demikian juga kisah nabi-nabi yang lain ya. Nabi Yunus ketika ada di dalam perut ikan paus, Nabi Yakub ketika ditimpa oleh penyakit ya. Ya karena Allah ingin bukti yang jelas gitu. Supaya malaikat tahu gitu. Itu loh yang namanya manusia itu. Kalau sampai ke tingkatan yang benar itu akan seperti itu gitu. Artinya tauhid full. Tauhid full ya. Hanya ke Allah saja minta. Bahkan sedikit pun tidak tergoda, tidak punya sayap katanya pengharapannya itu. Jadi
arah pengharapannya itu hanya satu, ke Allah. Bahkan dari malaikat dan sebagainya itu tidak mengembangkan sayap pengharapan. Ya kalau manusia kan kita nih sulit kan. Kita tahu tawakal kepada Allah, kita tahu bahwa jangan sampai kita lebih mengandalkan yang selain Allah karena itu perbuatan yang menserikatkan, seakan-akan ada yang sama kuatnya ataupun lebih daripada Allah. Nah, tapi kalau dikasih rizki tauhid, ya, tentu bahkan sayap pengharapan pun tidak akan dibuka gitu ya. Kita mohon ke Allah full gitu kan. Nah, ketika ada makhluk yang namanya manusia menawarkan bantuan dan sebagainya, itu hatinya pun tidak berharap gitu. Ya, kecuali nanti Allah kirimkan bantuan melalui makhluk dan mungkin sedikit maksa bantunya gitu ya. Kira-kira seperti itulah ya. Tapi sama sekali tidak mengembangkan pengharapan gitu. Nah, itu yang sulit ya mungkin ya. Ya kalau kita kan lagi belajar tawakal yang benar begitu kan ya. Jangan mengandalkan yang selain Allah. Nah, itu kisah Nabi Ibrahim gitu. Bahkan ke Allah pun tidak meminta karena beliau mengatakan kepada Jibril alaihissalam, karena sesungguhnya Tuhanku lebih mengetahui keadaanku gitu. Ya pasti bingung lah ya, malaikat juga ada ya makhluk kayak gini gitu ya. Luar biasa begitu kan. Padahal dikasih hawa nafsu gitu. Dikasih hawa nafsu. Kalau malaikat kan nggak dikasih hawa nafsu gitu. Nah, itulah Nabi Ibrahim gitu kan ya. Nah, karena Nabi Ibrahim ketika diusir dari kampung halamannya setelah peristiwa tadi ya, menghancurkan patung ya, pergi kemudian berjanji insya Allah aku akan mendoakanmu kepada Robku gitu, kepada ayahnya mengatakan demikian. Ya, tapi kemudian ketika sudah jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa bapaknya ini tidak berubah, bahkan tetap ya dengan perbuatannya, karena pembuat patung kan termasuk orang-orang yang mungkin tinggi lah posisinya di umat itu, karena kalau pembuat patung itu bukan kayak sekarang hanya sekedar di order bikin patung gitu, tapi orang yang membuat Tuhan-Tuhan gitu bagi umatnya itu kan ya, itu dalam bentuk simbol-simbol gitu. Itu dipatungkan lah begitu kan. Nah, jadi konteksnya begini, hingga jelas bagi Allah bahwa dia musuh Allah gitu kan. Tapi kan persoalannya itu kita sulit ya, kan ini hingga jelas itu pasti Allah yang ngasih tahu ya gitu. Nah, kalau kita kan duga-duga gitu. Bahkan kita, Allah sendiri mungkin belum masih memberi kesempatan, kita sudah langsung mengklaim bahwa itu ahli neraka, misalkan seperti itu. Nah, kita akan lanjut dulu ya, sahabat-sahabat. Kemudian kita lihat di Quran Surat Al-Hajj, ya, Quran Surat 22 ayat 51. Jadi tadi dikatakan bahwa mereka adalah penghuni Jahim, karena Jahim itu kan salah satu neraka. Dari 7 buah neraka, ya, ada satu yang disebut Jahim, gitu kan. Nah, di Quran Al-Hajj itu disebut, ya. Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan, mereka itu penghuni neraka Jahim. Jadi orang-orang musyrik yang dimaksud adalah mereka-mereka yang penghuni neraka Jahim. Siapa mereka itu? Adalah orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan. Jadi dia akan membelokkan manusia dari jalan Allah gitu kan ya. Seakan-akan ayat Allah itu dongeng ya. Yang lebih real itu akal pikiran, yang lebih real itu harta benda begitu kan ya. Ya kalau Allah itu cuma janji-janji saja ya, bisa terrealisasi bisa enggak. Udah aja yang jelas-jelas ambil dulu yang ada di depan mata ya. Nanti setelah diambil barulah bertaubat gitu kan ya. Nah, itu perangkapnya kan. Jadi syaitan juga ya karena temannya penasehatnya ya sama lah ya, mereka syaitan juga. Dalam bentuk manusia, kemudian dikuasai ya hatinya, kemudian tadi menentang ayat-ayat Allah dengan sekuat tenaga gitu kan ya. Nah, kita akan lanjut dulu. Kemudian kita lihat ini ada penjelasan ya, saya tadi coba cari untuk memperkuat.
Ini ada Al-Jadid Syarah Kitab At-Tauhid ya. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qarawi rahimahullah. Nah, ini katakan begini, barang siapa yang mati di atas kesyirikan akan masuk neraka gitu. Jika yang ia lakukan adalah syirik akbar, maka ia kekal di dalamnya ya. Di neraka itu dia kekal. Nah, tapi jika yang dia lakukan adalah syirik asgor ya, maka ia diazab sesuai kehendak Allah, kemudian ia dikeluarkan dari neraka. Jadi ada dua jenis yang disebut syirik itu. Jadi syirik kan perbuatan, musyrik adalah yang melakukan syirik itu ya, orangnya gitu. Nah, yang disebut syirik akbar itu terkait dengan uluhiyah ya. Syirik uluhiyah itu dia memang menyembah ya yang selain Allah gitu kan ya. Nah, termasuk mengkeramatkan ya, termasuk tadi ya sesajen dalam bentuk tadi ya yang minta pertolongan lah gitu ya dari yang selain Allah. Nah, ini sebenarnya kalau di Al-Quran itu tadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak disebut musyrik sebenarnya kalau di Al-Quran itu. Mereka disebutnya kafir gitu kan ya. Jadi beda dengan musyrik ya. Mereka kafir. Kafir pun bertingkat-tingkat gitu. Nah, biasanya mereka melakukan syirik menjadi musyrik ketika kemudian mereka mempertuhankan orang-orang sucinya gitu. Jadi beda kalau musyrik Mekah itu nyembahnya batu gitu kan ya. Itu pun dalam riwayatnya sebenarnya ditelusuri katanya itu orang-orang lurus di zamannya yang didewakan kemudian dibuat patung-patungnya ya. Al-Uzza, Al-Lata begitu kan ya. Tapi itu harus dicek lagi nanti. Nah, tapi kemudian kalau orang-orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah gitu. Sementara orang-orang Nasrani mengatakan ya Isa Al-Masih itu putra Allah gitu kan ya. Nah, jadi memang karena ada mukjizat, ada karomah, sehingga akhirnya mereka mungkin awalnya sebagai wasilah tapi lama-lama mengkultuskan ya. Akhirnya seakan-akan menuju Allah itu harus ada perantara gitu. Tapi kalau di Islam tidak seperti itu gitu. Kita bisa mohon langsung ke Allah. Ya ada wasilah ya kepada Rasulullah, tapi itu bagi orang yang melaksanakan ajarannya kan. Orang-orang yang kemudian berpegangan kepada sunnah nabinya gitu. Karena sunnah nabi itu adalah penjelasan dari Al-Quran. Ya, karena Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu seperti apa bentuk Al-Quran yang dioperasionalkan, maka kita lihatnya dalam bentuk manusianya itu Rasulullah. Baik perkataannya, baik perbuatannya, tidak ada satupun yang atas kehendaknya. Semua udah Allah yang bimbing. Jadi kalau Rasulullah itu berkata, berbuat, itu tidak ada yang atas kehendak Rasulullah gitu. Itu memang seperti itu, Allah jamin. Makanya barang siapa yang ingin dicintai Allah, maka ikuti Rasulullah gitu kan ya. Rasulullah menjadi blueprint, cetakan bagi manusia agar kita bisa mengikuti semampunya gitu. Nggak akan bisa sih ya mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah sudah ya insan kamil ya. Orang yang paling mengenal Allah dengan akal yang paling penuh ya. Ya, tapi manusia yang mengikuti berusaha keras mengikuti sunnah nabinya, sunnahnya Rasul ya. Kemudian tadi tidak menduakan Allah ya. Makanya syahadat kita 2 kalimat syahadat gitu. Ya, kurang-kurangnya nanti mudah-mudahan diberikan pertolongan melalui tadi ya. Nabinya memberikan ya bisa jadi wasilah lah begitu ya, memberikan syafaat kepada kita umatnya gitu. Tapi ini kan mengerikan sebenarnya. Makanya nanti ketika orang meninggal, ketika dimasukkan ke kubur, kan yang ditanya oleh malaikat tuh ada beberapa pertanyaan kan.
Tapi yang pertama, man rob buka gitu kan. Siapa Robmu gitu. Yang kedua, siapa nabimu gitu. Ya, kan tapi akan diakui dikenal atau diakui oleh nabi ya, agar nabi bisa memberi syafaat, syaratnya adalah bantu nabi dengan banyak-banyak bersujud gitu. Nah, ketika tunduk patuh mengikuti petunjuk dari Allah sebagaimana yang dicontohkan nabinya, nah mereka lah yang kemudian dikenali dengan tandanya sebagai umatnya nabi. Jadi nggak cukup tuh punya KTP Islam, kemudian sekedar sholat, melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya lahiriah, tapi secara batiniah pun tidak mengikuti Nabi. Sabarnya, syukurnya, ridhonya, ikhlasnya, ya semua harus ditiru gitu kan. Nah itu yang sulit kan ya. Jadi lahiriahnya iya, tapi kelakuannya, akhlaknya ya nggak sama gitu. Kepada manusia itu alih-alih banyak menyebarkan rahmat dan memberi harapan, yang ada adalah menghakimi, mematah-matahkan, merasa diri paling benar, itu yang repot gitu. Jadi syirik al-akbar terkait dengan menuhankan yang selain Allah, gitu kan ya. Nah, itu juga termasuk hawa nafsu sebenarnya gitu. Mereka menjadikan ilah-ilahnya hawa nafsu sebagai ilah, gitu. Memperturuti ya. Jadi tadi dalam bentuk simbol-simbol, ada yang berhala, patung-patung, ada yang orang-orang sucinya. Kalau di kita kiai-kiai keramat yang kemudian dijadikan sandaran, ya bahkan melebihi kepada Allah sendiri gitu. Ya memang harus lurus ya. Jadi kita tetap baca kitab, kita tetap munajat ke Allah langsung. Nah, adapun para ulama, para kiai adalah ibarat bintang-bintang yang memberikan arah ya. Mereka bantuan gitu. Itu nikmat juga dari Allah ya. Tapi seringkali kemudian kita penghadapannya lebih-lebih membanggakan mereka ketimbang Allah sendiri gitu. Nah, kemudian ada yang disebut syirik al-asghar atau yang berkaitan dengan rububiyah. Jadi kalau tadi orang dikubur, yang ditanya itu bukan siapa ilahmu gitu. Tapi yang ditanya adalah siapa Robmu gitu. Ya, yang ditanya adalah siapa Robmu. Gitu. Nah, Rob itu kalau uluhiyah adalah Allah yang disembahkan. Nah, kalau rububiyah adalah Allah sang pemelihara. Gitu. Jadi yang menciptakan, yang memelihara, yang memberi kecukupan, yang memberi rizki, memberi penghidupan, ya, yang menjaga bumi, ya, langit semua dan makhluk itu rububiyah. Makanya nanti harus hati-hati ketika kita terlalu pede ya dengan kemusliman kita, tapi tanpa disadari memang kita tidak tadi menyembah ilah selain Allah gitu ya. Tapi kemudian kita sering menserikatkan gitu. Kita lebih berpegangan kepada togut dan berhala-berhala ya. Kalau hari ini ya tadi harta benda, deposito, merasa itu akan lebih menjamin ya ketimbang Allah sang pemelihara gitu. Nah itu kita harus hati-hati. Makanya pertanyaannya adalah man robbuka, siapa Robmu? Loh kalau katanya Robnya Allah kok kenapa lebih mengandalkan yang selain Allah gitu. Ya. Kalau katanya nabinya Muhammad SAW kok nggak mengikuti sunnah-sunnahnya gitu kan. Kalau katanya agamanya Islam kok nggak berserah diri gitu. Gitu kan. Jadi esensi-esensinya ya. Gitu. Itu seperti itu. Nah jadi kita harus melihat bahwa siapapun yang memiliki syirik di dalam hatinya itu akan masuk neraka. Gitu. Tapi ada yang kekal selamanya di dalam neraka, yaitu mereka yang melakukan syirik akbar. Ada yang kemudian harus dimasukkan neraka dulu untuk dibersihkan segala macam penserikatan yang mereka lakukan terhadap Allah ketika di dunia. Karena mereka mungkin ragu dan tidak yakin dengan jaminan Allah ya. Atau mereka berbuat sesuatu alih-alih kemudian ikhlas untuk Allah, tapi juga
ingin dipandang oleh manusia. Ini kan riya, ya, seperti itu kan. Nah, jadi makanya dikatakan dalam riwayat hadis yang lain, tidak ada satupun orang yang memiliki setitik cahaya iman kecuali dia akan diselamatkan. Tapi artinya apa? Artinya tidak langsung ketika meninggal, ya, kiamat langsung masuk surga gitu. Artinya di treatment dulu masuk neraka gitu, sampai sudah bersih dulu semua dosanya, barulah kemudian dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Wah, tapi nauzubillah min zalik ya, kita nggak bisa membayangkan ya, karena berapa lamanya begitu kan. Tapi ya seperti itulah keterangannya gitu kan. Nah, kita akan lanjut dulu. Nah, kemudian kita lihat di Quran surat Al-Bayyinah ya. Nah, ini menarik nih karena ini tadi kan bayan. Tadi hingga jelas bagimu gitu. Hingga ada keterangan yang jelas atau ada bayan gitu kan. Nah, ini Quran surat Bayyinah nih gitu. Kita lihat di Quran surat Al-Bayyinah, Quran surat 98 ayat 1 sampai 4. Orang-orang yang kafir ya, dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Gitu. Yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Ya kan? Ini bahasanya apa namanya? Mutahharoh ya. Ya, yang dibersihkan, kitab yang bersih, yang lurus lah begitu ya. Yang di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus gitu kan. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang diberi Alkitab ya, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi dari ayat ini kita bisa pelajari begini. Kita yang lahir di keluarga muslim ya, jadi kita lahir tiba-tiba orang tua kita sudah Islam gitu. Dan kita dididik sejak kecil dalam tradisi-tradisi Islam gitu kan ya. Nah, apakah kita tidak pernah berpikir gitu, kalau kita seandainya lahir dari perut seorang ibu atau orang tua yang non muslim gimana gitu. Apakah semudah itu gitu ya? Karena dari kecil kan dididik dalam tradisi-tradisi non-muslim gitu. Nah, kemudian doktrin-doktrin yang diajarkan ya, praktek-praktek ibadah, keyakinan-keyakinan yang diinstal. Makanya kan dikatakan setiap anak yang lahir fitrah, yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi itu adalah orang tuanya. Tapi yang bisa milih lahir dari perut orang tua yang mana siapa? Nggak ada kan? Jadi jangan sampai kemudian kita lupa bahwa ya karena kita kemudian lahir dari orang tua yang Islam, kemudian dari kecil diajak untuk ke masjid, diajarkan tradisi-tradisi ya, ibadah dalam secara syariat ya, Islam. Kemudian setelah kita sampai usia tertentu, kerjaannya menghakimi orang gitu. Orang-orang kafir, mereka tidak beriman dan lain sebagainya. Ya kita bersyukur dan kemudian tugasnya kita adalah menyampaikan. Gitu. Kalau tadi orang yang non Muslim adalah orang yang baca kitab, ya dia baca Injil, dia baca Taurat lah gitu kan ya. Maka harusnya kita bisa diskusi gitu. Karena kita harusnya lebih memahami kitabnya mereka dibandingkan mereka. Karena Allah mengutus Rasulullah ya dengan membawa ajaran yang lebih sempurna. Artinya itu membenarkan apa yang ada di tangan mereka dan kemudian bisa menunjukkan mana yang dirubah oleh tangan manusia. Gitu. Ya. Tapi kan kenyataannya jangankan orang-orang non-Muslim. Yang belum tentu mereka semua membaca kitabnya dengan benar. Ya kitab hari inilah ya, kitab yang mereka pegang hari ini,
terlepas dari itu sudah dirubah oleh tangan manusia. Tapi siapa yang nggak semuanya membaca kitab itu dengan benar, dengan serius? Jangankan yang non-muslim, yang muslim aja baca Al-Qur'annya nggak serius, ya. Kalau semakin baca Al-Qur'an semakin serius, semakin ingin diajari oleh Allah, ingin tahu begitu ya, maka akan mengerti harus bagaimana menghadapi orang-orang non-muslim. Jadi tidak bisa dengan serta-merta mengatakan bahwa mereka musyrik ya, atau kafir yang selamanya gitu. Karena kita yang bertanggung jawab. Kita yang dikasih Al-Qur'an, dilahirkan dari orang tua yang muslim, kita belajar sungguh-sungguh, kemudian kita harus berdakwah, menyampaikan. Gitu kan ya. Nah, tentu dengan diskusi yang baik ya. Jadi yakinlah bahwa mereka sendiri baca kitabnya banyak yang bingung. Ya. Nabi Isa itu nabi atau Tuhan? Gitu. Gimana ceritanya begitu kan? Karena dia tidak punya bapak gitu. Nabi Adam lebih hebat lagi, nggak punya bapak, nggak punya ibu, kan gitu kalau Al-Quran ya. Ketika mereka mengatakan tentang Isa ya mereka lihat dong penciptaannya Adam gitu kan ya. Jadi Al-Quran itu bisa menjelaskan sebenarnya kan. Apa itu Ruhul Kudus ya. Di Al-Quran ada Ruhul Kudus gitu ya. Bukan Ruh Al-Amin ya. Kalau Jibril Ruh Al-Amin, tapi ada Ruhul Kudus. Nah, cuman kan kita juga nggak menggali itu gitu. Karena kita sudah takut, kita melihat bahwa oh itu Ruhul Kudus itu ajarannya Nasrani itu gitu kan ya. Padahal di Al-Quran ada, sambil nggak ngerti juga, nggak digali juga itu apa maknanya gitu kan. Apa itu hadis qudsi gitu kan. Ya, apa itu hadis qudsi? Kenapa disebutnya hadis qudsi? Gitu. Dari siapa hadis qudsi? Ya. Rasulullah juga yang menyampaikan kan. Tapi kenapa disebutnya hadis qudsi? Kan dikatakan bahwa hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak dimuat di dalam Al-Quran. Tapi dari lisan Nabi. Makanya kalau baca hadis qudsi, ya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, ya, dilanjutlah kalimatnya apa. Dan rata-rata itu kalau hadis qudsi, Allah memperkenalkan diri, gitu kan ya. Nggak banyak tuh hukum-hukum, ya, aturan, tapi lebih banyak pengungkapan tentang Allah, gitu ya. Hadis qudsi, Ruhul Kudus, itu kan harusnya menjadi sesuatu bahan pemikiran, gitu kan. Kemudian kalimat penutupnya, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang diberi Alkitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ya, sudah diskusi, sudah sama-sama komparasi, oke, mana lihat kitabnya, lihat kalau Al-Quran begini, sama-sama baca sejarahnya, sama-sama nanti dibedah lah gitu kan ya. Karena kalau bukan Allah yang nulis tuh pasti banyak pertentangan. Makanya Al-Quran itu kan gitu. Sesungguhnya jika Al-Quran ini bukan dari sisi Allah, niscaya engkau akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Gitu. Karena Al-Quran dari Allah, silakan aja dicari ya mana yang bertolak belakang di ayat-ayat Al-Quran. Ya, kalau terasa seperti bertolak belakang, artinya kita belum memahami gitu kan. Baru baca sepotong-potong. Tapi kalau baca secara keseluruhan ngerti, gitu. Nggak ada yang bertentangan satupun. Mau itu hadis Nabi, mau itu ayat Al-Quran, nggak ada. Gitu. Nah, artinya begitu. Nah kan yang jadi problem adalah mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sebelum datang ya bukti yang nyata, yaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Ya nabinya sudah nggak ada, tapi mewasiatkan kepada umatnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menyampaikan kebenaran kan, dengan kasih sayang. Maka harusnya orang-orang Islam ya berdakwah dengan baik ya. Makanya kan itu tanggung jawab kita sebenarnya. Ya. Jangankan orang non-Muslim, bahkan orang Islam sendiri banyak yang kemudian pindah agama. Ataupun akhirnya tidak percaya kepada agama. Kenapa? Karena trauma dengan ya dulu punya ustadz gitu ya. Dulu pernah jadi santri, tapi kemudian ada trauma gitu kan.
akhirnya tidak percaya atau dikhianati oleh orang yang dia percaya, yang orang itu seorang yang dianggap berilmu, dianggap orang soleh, tapi mengecewakan, akhirnya antipati terhadap agama. Islamnya sempurna, ya, Muslimnya yang nggak sempurna. Penganutnya, pengikutnya ya berbeda-beda gitu. Ada yang mencari ya kemuliaan, ada yang memang betul-betul karena bersyukur ya Allah sudah memberikan jalan yang mudah, sehingga ingin syiar nikmat dengan menyebarluaskan inti ajaran dari agama ini. Ya. Bahkan tidak menghina Tuhan-Tuhan mereka. Gitu. Karena di Al-Quran dikatakan begitu, janganlah engkau menghina Tuhan-Tuhan mereka. Karena jika engkau melakukan itu, niscaya mereka akan menghina Allah, gitu kan ya. Ya orang mereka tuh belum ngerti, gitu. Nah kita belum apa-apa sudah seperti itu, akhirnya egonya muncul, mereka kemudian menentang agama ini dan mereka antipati. Makanya harus dengan cara yang baik, dengan cara yang terbaik ya. Harus sabar. Pun kalau kita diskusi dengan baik yang muslim yang belum beriman ataupun non-muslim, pun harus watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita ingin menyampaikan kebenaran, tapi harus sabar. Ya, oke, dengan versi yang bisa dipahami dulu. Pelan-pelan, satu-satu dibahas, gitu kan ya. Jangan langsung bicara siapa yang benar, ya, siapa yang salah, gitu. Ya, dikatakan bahwa sesungguhnya ya Allah meridhoi Islam sebagai agama. Ya satu-satunya agama yang Allah ridhoi Islam gitu. Tapi kan syariat Islam itu hadirnya belakangan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul, ya, membawa risalah Al-Quran. Tapi kalimat Muslim sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi kalau dibaca di Al-Quran, sesungguhnya kalian sejak dahulu telah disebut Muslim, gitu. Orang-orang yang berserah diri, ya. Nah syariatnya bertahap alokasinya, gitu. Ya, karena semua juga dari para nabi kan. Kalau kita mengimani semua nabi soalnya, dan bisa ditelusur kitab Injil, Taurat, Zabur kan dari nabi-nabi. Kemudian ada perbedaan dengan Al-Quran di mana dong, gitu kan? Ya berarti ada yang dirubah, gitu kan? Karena kalau yang asli original dari nabinya nggak akan bertentangan dengan Al-Quran. Kalaupun ada, Al-Quran itu lebih menyempurnakan, gitu. Nah gitu, sahabat-sahabat. Nah, itu aja mungkin, Dra. Jadi saya apa namanya kelihatannya resiko kalau untuk menjawab secara apa ya gamblang begitu saja. Tapi melalui panduan itu silakan nanti disimpulkan sendiri bahwa sebenarnya yaitu apa namanya ya kita nggak bisa langsung menghakimi itu orang musyrik gitu. Ya, itu pelaku kesyirikan, syiriknya syirik apa? Ya, oh mereka menyembah tadi Isa Al-Masih gitu kan ya. Ya belum tentu, mereka bingung. Yang ada bingung. Bahkan mereka juga nanya ke pasturnya kan, itu tuh ya, sebenarnya Nabi atau Tuhan? Udah kamu jangan banyak tanya kalau kamu itu berarti nggak beriman. Orang Islam aja nanya kritis dikit ya kepada ustadz yang nggak sabaran kan, kamu nih nanya-nanya aja nggak beriman apa pada Allah gitu. Udah aja takwa gitu kan ya. Padahal kan kewajiban untuk menjelaskan. Orang berhak dong bertanya, ingin lebih mantap hatinya gitu kan, bertanya tentang agama itu gitu. Nah jadi demikian, kita harus melihat bahwa musyrik, syirik, Allah tidak mengampuni gitu kan ya, dosa selain syirik. Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik. Tapi ternyata syirik pun ada klasifikasi gitu kan ya, yang tadi diceritakan bahwa kalau syiriknya rububiyah ya mungkin kebanyakan manusia akan di situ. Artinya tidak langsung jalan tol ke sorga. Makanya dikatakan ada 70.000 ya manusia yang masuk sorga tanpa hisab gitu. Sebagian besar orang-orang dahulu, sebagian kecil orang-orang kemudian. Artinya masih ada slot. Apakah kita menjadi bagian itu? Wallahu alam. Ya mudah-mudahan ya. Tapi kalaupun enggak ya wayahnya.
Berarti kalau ada iman tapi tercampur-campur dengan kesyirikan, ya harus di treatment dulu gitu. Itu bagian dari rahmat Allah ya. Ya kira-kira demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian atas kehadirannya pagi ini. Ya semoga tadi ya apapun itu pertanyaan kita belajar untuk menyandarkan jawaban kepada Al-Quran. Ya, daripada kita salah ya. Karena kalau dengan Al-Quran kita mohon kepada Allah dari perlindungan ya dari godaan setan. Kemudian kita ingin mengetahui duduk perkara dari sesuatu yang mungkin diperselisihkan oleh masyarakat ya. Nah, mungkin kalau di sosmed ngambil materi-materi, kita jadi bingung. Ya lihat Al-Quran, mohon kepada Allah. Kalau ada yang, ya kalau kita punya forum gini bisa didiskusikan. Kalau di lingkungan masing-masing ada orang-orang yang diyakini, orang-orang yang juga sedang mendekat dan belajar ya, untuk mengkalibrasi semua keputusannya disandarkan kepada Allah, kita bisa tanya ke mereka gitu. Jangan hanya mengandalkan materi-materi yang ada di sosmed gitu. Jadi, nah dari sana semoga kita lebih selamat ya, dalam menjawab apapun, apalagi kalau sudah sampai kepada sebuah penghakiman tertentu gitu ya. Nah jadi kita sebagai Muslim wajib gitu ya untuk ikut keputusan Allah dan Rasul-Nya gitu. Tidak ikut keputusan ulama, kecuali ulama yang memang pewaris ilmu Nabi, yang mereka-mereka yang soleh, lurus, itu pun belum tentu kita paham tanda-tandanya. Yang tanda-tandanya mereka pun ada di Al-Quran, kalau teman-teman baca. Ya kalau mau keliling-keliling ke ulama, baca Al-Quran dulu, sedekah dulu ke Allah. Kalau ketemu, nanti dikasih tahu, ini ulamanya benar atau enggak, gitu kan ya. Itu harus ke Allah dulu, mohon perlindungannya, gitu. Nah, intinya adalah apa? Tidak akan kecewa orang yang berdoa kepada Allah. Jadi jangan takut, dalam kehidupan ini banyak yang abu-abu, yang dengan mudah menjerumuskan kita dalam hal yang mungkin tidak tepat ya atau keliru. Tapi selama kita hamba yang mohon perlindungan pada Allah, yakinlah Allah punya mekanisme untuk menjaga kita, yakin itu. Baik, alhamdulillah yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Atas hal-hal yang mungkin kurang tepat, semoga Allah yang menganugerahi ilmu yang lebih hak ya, mengajari kita semua untuk bisa berperilaku, mengambil semua keputusan dalam kehidupan sesuai yang Allah ridhoi. Baik, kita sama-sama akhiri kajian pagi ini dengan beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.